Pemirsa, Palu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah jatuh agar KPU mengulang tahapan pemilu. Tapi sebelum itu dilakukan, ada baiknya KPU melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui Zoom anggota Bawaslu RI, Puadi, dan juga Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Pak Puadi, Mbak Titi, halo, selamat malam. Malam Mbak Afi, Pak Iya, Puadi. Selamat baik. malam. Pak Puadi, saya akan ke Pak Puadi terlebih dahulu. Ini ada keterlibatan Bawaslu dalam proses sengketa dari Partai Prima sebelumnya. Dalam salinan putusan, Partai Prima mengadukan 2 kali. Gugatan pertama diterima Bawaslu, tapi pada Oktober 2022 Partai Prima kembali mengajukan gugatan, namun tidak bisa diproses Bawaslu. Sehingga kemudian mereka ke PT UN dan kalah, lalu mereka ke PN Jakarta Pusat. Seperti apa mungkin dari pihak Bawaslu bisa menjelaskan runutannya sampai akhirnya keluar putusan dari PN Jakarta Pusat ini? Pertama saya perlu sampaikan bahwa terkait Partai Prima ya pernah mengajukan satu permohonan penyelesaian sengketa proses ke Bawaslu. Kemudian Partai Prima merasa dirugikan atas terbitnya surat yang dikeluarkan oleh KPU sebagai hasil verifikasi administrasi perbaikan yang menyatakan bahwa Partai Prima tidak memenuhi syarat, ya, sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Nah, kemudian juga kerugian yang dialami oleh Partai Prima, ya, ini bersumber dari 2 hal yang kaitannya dengan eksistensi sipol, ya, dan kaitannya dengan hasil verifikasi administrasi partai politik. Nah, Partai Prima dia mengajukan penyelesaian sengketa proses ke Bawaslu. Pertama melalui mekanisme pemenuhan syarat formil material. Bawaslu punya waktu 12 hari untuk penyelesaian sengketa proses melalui proses mediasi. Ketika mediasi tidak mencapai kata sepakat, dilanjutkan proses adjudikasi. Nah, dalam proses pemeriksaannya, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti, terutama majelis adjudikasi, Bawaslu ya soal pertama berkesimpulan bahwa kaitannya dengan perubahan presentasi data keanggotaan Partai Prima pada sipol menjadikan satu data pada sipol tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar kaitannya dengan penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi. Ini juga terhadap persyaratan partai politik, ya, sehingga Partai Prima harus diberikan kesempatan, ya, kesempatan menyampaikan satu dokumen persyaratan perbaikan. Dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi dengan mengacu pada data, ya, serta kaitannya dengan presentasi keterpenuhan persyaratan pada sipol itu sendiri yang tidak berubah. Nah, selanjutnya juga bahwa untuk hasil verifikasi administrasi partai politik, Bawaslu berpendapat dalil-dalil permohonan yang berkaitan tentang Partai Prima ini terkait pertama kaitannya dengan ketidaksesuaian antara lampiran dengan sublampiran, itu yang pertama. Kedua juga dalil-dalil yang disampaikan oleh pengadu pada saat itu kaitannya terdapat standar ganda, ya, yang ditetapkan KPU dalam menentukan status pemenuhan syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai keanggotaan, sehingga terdapat cacat formil dalam berita acara KPU, kemudian juga tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Nah, merujuk pada kedua hal tersebut, majelis adjudikasi Bawaslu pada akhirnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Partai Prima, yaitu sebagian. Kemudian juga membatalkan berita acara di nomor 23 ya, 232 ya, tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tanggal 13 Oktober tahun 2022. Nah, memerintahkan kepada KPU
agar memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk melakukan penyampaian kaitannya dengan dokumentasi persyaratan perbaikan selama 1 kali 24 Apakah itu berhasil jam. dipenuhi? Kan kemudian kita tahu bahwa statusnya saat ini memang Partai Prima gagal menjadi partai peserta pemilu itu. kan, Pak Puadi ya. Bagaimana dari Bawaslu persiapannya sambil menunggu nanti banding dari pihak KPU? Kita lanjutkan sesaat lagi. Termasuk Mbak Titi. Ini tadi ada statement Pak Mahfud MD yang saya bacakan. Ada pihak yang ingin bermain belakang. Apakah Anda melihat bahwa memang ada gerakan sistematis yang mencoba-coba untuk melakukan penundaan pemilu? Kita lanjutkan sesaat lagi. Ya baik, saya akan lanjutkan Mbak Titi, saya akan kembali ke Anda. Mbak Titi, bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang ternyata kita harus mewaspadai, ini ternyata nyatakah gerakan sistematis untuk melakukan penundaan pemilu menurut Mbak Titi? Ya, saya kira agak sulit untuk tidak berpikir dan berprasangka seperti itu ya Mbak Afi. Karena pertama, suara rakyat itu sangat jelas, rakyat menginginkan pemilu tepat waktu, tidak mau ada penundaan pemilu, tidak mau perpanjangan masa jabatan. Dari berbagai survei, pernyataan publik, komitmen pemerintah, komitmen presiden, bisa dikatakan kan begitu ya. Dan mayoritas partai politik di parlemen kita, peserta pemilu sudah ada. Nah, mestinya hakim itu kan bukan hanya ya melandaskan pada soal dia punya kewenangan untuk menangani perkara perdata, tetapi konteks substansi putusannya selain melampaui kewenangan, kompetensi absolut mengatur tahapan pemilu, mengintervensi tahapan pemilu, tetapi juga dari dalam penalaran yang wajar, hakim mestinya punya begitu ya pemahaman pengetahuan bahwa persoalan pemilu tidak mungkin didekati dengan substansi putusan di dalam perkara 757 tersebut. Bagaimana tidak? Bukan hanya menghentikan tahapan yang sudah berlangsung, tetapi juga meminta tahapan dimulai dari awal. Sementara perkara yang ditangani adalah soal ketidaklolosan Partai Prima. Artinya hubungan perdata antara Partai Prima dan KPU. Mestinya yang diputus pun kalau kita bicara misalnya yang paling sederhana, simplifikasi penyederhanaan, adalah soal kepentingan perdata Partai Prima. Nah, tapi kan ini dampaknya tidak. Dampaknya adalah kepada terganggunya hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pemilu yang tepat waktu sesuai jaminan konstitusi, bisa berpengaruh pada pembatasan masa jabatan yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar kita. Jadi di sini yang kemudian kalau kita sebagai warga, apalagi orang yang tahu hukum, mengikuti proses pemilu yang banyak dinamikanya, tidak mungkin tidak akan terbawa pada pikiran memang ini ada upaya untuk misalnya secara sengaja menunda pemilu. Karena memang substansinya walaupun dikatakan kita tidak meminta menunda pemilu, itu hanya pemanis kata-kata saja. Karena isi putusan yang Poinnya tetap satu sama ya. meminta menghentikan, yang kedua Tahapan. melaksanakan tahapan dari awal. Nah, itu yang kemudian ya konsekuensinya penundaan pemilu dan bisa mengganggu pembatasan masa jabatan begitu. Oke, baik. Pak Puadi, dari Bawaslu sendiri bagaimana upaya dari Bawaslu menunggu proses KPU akan mengajukan banding dan KPU menyatakan tahapan akan tetap berjalan? Antisipasi dan persiapan dari Bawaslu sendiri. Ya, saya perlu cermati juga nih terkait putusan Bawaslu dulu ya, bahwa telah dilaksanakan kan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi, sebagaimana juga diamarkan dalam putusannya. Namun dalam pelaksanaan verifikasi ini juga tentunya terdapat beberapa hal yang kemudian ini dinyatakan tidak lolos lah ya oleh KPU sendiri. Sehingga hadirnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lagi ramai diperbincangkan publik pada saat ini saya kira ini juga patut dihargai ya. Namun tetap dengan catatan. Nah, saya berpikir begini, penundaan pemilu itu secara teknis hukum tidak dikenal di Undang-Undang Pemilu. Justru yang dikenal itu hanyalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan ya. Sepanjang saya ketahui ini Mbak, nggak mengenal istilah pemilu penundaan pemilu. Dan di 7 amar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu di amar kelima itu tidak ada klausal tentang penundaan sebenarnya. Coba kita bisa lihat di ketentuan tapi pasal Anda 431. tidak Anda melihat bahwa itu kalau kata Mbak Titi tadi itu hanya pemanis, toh ujungnya juga klausalnya menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu, yang mana ujungnya juga
pemilu akan tertunda, Pak Puadi. Iya, artinya memang saya katakan tadi kita tetap harus menghargai ya ruang di mana kaitannya dengan keluarnya putusan tersebut. Namun tidak ada klausal itu. Kita tetap ya mengatakan bahwa kita mengenal istilah pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Dikatakan apa pemilu lanjutan itu dilakukan apabila di sebagian atau di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia misalkan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, ya. Nah ini atau juga gangguan lain yang tentunya mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Nah itu lanjutan. Kalau susulan ternyata bisa juga dilakukan apabila sebagian atau seluruh ya wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ya terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lain yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Jadi tidak dimungkinkan menurut Anda ruang untuk melakukan penundaan pemilu karena juga tidak ada klausulnya? Kita tetap, ya saya rasa ini tidak ada. Kita tetap menghormati ya sebagaimana diatur di ketentuan 167, tetap kita konsisten dengan Undang-Undang Dasar 45 di 22 ayat 1 dan ayat 2 gitu. Kita harus konsisten. Baik, harus konsisten. Nah, itu dia pegangannya. Baik, Mbak Titi, Pak Puadi, terima kasih banyak. Sayang sekali durasi kita terbatas. Terima kasih, kita nantikan bagaimana proses hukum yang berjalan. Kita tunggu juga nanti upaya banding dari KPU atas putusan PN Jakpus. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.